Halo, selamat malam, sobat perempuan berkisah. Kita berjumpa lagi seperti malam-malam sebelumnya untuk mengobrol santai bersama perempuan berkisah dan timnya, dan juga kali ini kita akan ngobrol santai dengan tim Seribu Tujuan. Perempuan berkisah beberapa kali menjelaskan di beberapa informasi kami di Instastory bahwa Seribu Tujuan ini memang secara sengaja kami invite. Halo, Halo Mbak selamat Malva. malam. Halo Jennifer. Halo Mbak. Jennifer sehat-sehat saja? Sehat, terima Halo, kasih Mbak. sehat, Mbak oke, gimana fit ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tim perempuan berkisah juga sehat dan mereka juga beberapa ada yang standby di obrolan santai kita. Oke, Iya. Jennifer, saya baru saja membuka atau mengantarkan ngobrol santai kita untuk malam hari ini, dan saya Iya. ingin membuka dulu dan nanti akan memperkenalkan siapa Jennifer dan juga apa sih Seribu Tujuan itu. Oke, sobat Oke, perempuan siap Mbak. berkisah, saya senang sekali karena ini sudah secara cepat ya, gercep ibaratnya itu gerak cepat dari tim Seribu Tujuan untuk segera bergabung dengan kita. Oke, jadi tema kita kali ini adalah self harm. Nah, tema ini memang diusulkan oleh teman-teman di Seribu Tujuan, tim Seribu Tujuan, dan yang berkesempatan untuk ngobrol dengan kita kali ini adalah Jennifer Budi Mulia. Jennifer, halo. Ini Jennifer posisi sedang Halo. di mana? Posisi sedang Aku di mana lagi di sekarang? Sydney. Iya. Oke, oke. Seperti yang sudah kami terangkan juga, saya agak khawatir takut ada problem teknis ya sebelum kita terhubung. Iya. Tapi senang sekali sekarang sudah terhubung. Oke, karena obrolan kita dengan Jennifer ini sayang sekali kalau terbuang begitu saja dan kita tidak mendapatkan sesuatu. Jadi saya akan langsung mulai saja. Pertama gini. Jennifer perlu memperkenalkan diri dulu. Jadi sebelumnya saya terangkan bahwa Jennifer adalah co-founder dari Seribu Tujuan. Seribu Tujuan itu apa, dan nanti kita masuk ke tema self harm. Nanti akan kita bahas lagi. Tapi saya merasa kita penting untuk mengetahui komunitas Seribu Tujuan yang menurut saya sangat recommended untuk teman-teman yang ingin mengetahui fakta-fakta, pembelajaran, teori, dan pengetahuan tentang kesehatan mental, karena medianya itu sangat serius memberikan pengetahuan baik melalui website, Instagram, kemudian juga ada juga di YouTube ya. YouTube-nya apalagi? Kita di sana banyak belajar, cuman mungkin nanti ada beberapa request saya untuk YouTube seperti mungkin Iya. ada subtitlenya dan sebagainya, Iya, karena itu iya. penting sekali informasinya. Oke, Jennifer mungkin langsung memperkenalkan diri dulu ya. Iya, Ya, mungkin silakan. sebelum aku mengenalkan diri, aku mau Ya. mengucapkan semua perempuan-perempuan Indonesia selamat Hari Kartini. Ya, selamat hari Um, Kartini. hari yang sangat, iya, hari yang sangat penting untuk mengingat perjuangan Untuk kalian Ibu juga Kartini. yang di sana. Iya, tapi juga untuk mengingat kayak perjuangan perempuan hari ini seperti Mbak Iya. Alimah dan perempuan berkisah, ya, ya, hal yang sangat penting. Dan ya udah, terima kasih banget Mbak Alimah udah mengundang Seribu Tujuan untuk ngobrol santai hari ini. Iya, kami Jadi juga ya, terima kasih. perkenalkan, aku Jennifer Budinuya. Aku adalah salah satu project director dari Seribu Tujuan. Selain itu, aku juga seorang murid kedokteran di University of New South Wales di Sydney, Oke. Australia. Jadi mungkin sebelumnya minta maaf kalau bahasa Indonesia aku mungkin sedikit kaku karena udah Tidak lama banget apa-apa. nggak pakai. Tidak Dan apa-apa. kalau campur dengan bahasa Inggris. Tapi ya aku mungkin di sini mau mengenalkan Seribu Tujuan ya. Jadi Seribu Tujuan itu sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental di Indonesia. Jadi kenapa kesehatan mental itu? Karena kesehatan mental di Indonesia masih memiliki stigma yang sangat besar ya Iya, Mbak, dan benar. stigma itu mempunyai banyak dampak negatif, seperti mungkin environment yang enggak suportif, dan juga
accessibility ke bantuan juga jarang mungkin atau lebih di kota-kota besar. Dan menurut kami di Seribu Tujuan itu sesuatu isu yang penting, dan apa namanya, sangat isu yang multi level. Jadi sangat interesting that it's multidisciplinary, di mana kita harus approach Iya. isunya dari berbeda sisi. Jadi pas pindah ke Australia, kebetulan memang kerja dan sekolah di bidang kesehatan, aku dan teman-teman Indonesia yang kuliah di Australia melihat perbedaannya, Mbak, perbedaan kayak di sini tuh gimana mereka menanggami teman-teman yang mempunyai gangguan kesehatan mental, atau pemerintah, cara mereka memberi funding atau intervention yang ada di sini. Jadi emang dari melihat gap itu, kita teman-teman Indonesia yang ada di Australia, kita semua sangat ingin bring change ke Indonesia, dan itu di mana Seribu Tujuan terjadi karena kami membuat sebuah organisasi yang mentargetkan edukasi, accessibility, dan juga hopefully membuat solusi yang inovatif ya, yang baru, dan hopefully bermanfaat buat Indonesia. Iya. Oke, Jennifer, ada lagi yang ingin ditambahkan tentang Seribu Tujuan ini. Jadi teman-teman di Seribu Tujuan ini terdiri dari beberapa negara atau mungkin hanya Indonesia saja atau bagaimana? Iya, jadi emang terdiri dari beberapa negara yang kebetulan emang karena kita sekolah di Australia, jadi emang ada teman-teman relawan kami yang orang Australia. Dan kenapa itu? Karena mungkin kita sebagai manusia takut dengan perbedaan, kita takut banget. Tapi sebenarnya kita harus memakai kesempatan ini, mungkin kesempatan sekolah di sini, kesempatan kenal sama teman-teman Australia kita, sebagai kesempatan belajar dari mereka, belajar dari negara ini, belajar dari pemerintah mereka di sini, gimana mereka implementasi semua intervention, dan juga belajar dari research yang mereka ada di sini. Karena kita emang ingin bridge, kita ingin membawa intervensi-intervensi yang ada di sini ke Indonesia tentunya. Makanya penting kita mempunyai tim yang orang Indonesia dari yang ada di Indonesia, karena kita mengerti bahwa emang budayanya emang sedikit beda. Jadi emang kita harus adapted, kita harus memodifikasi mungkin beberapa intervensi dari Australia ke Indonesia. Tapi iya, kita relawannya emang multinasional karena kita ingin belajar lebih dari mereka. Kita ingin memakai perbedaan ini dan utilize it untuk hopefully break change, itu balik lagi solve isu kesehatan mental. Oke, Jennifer, terima kasih informasinya tentang komunitas Seribu Tujuan ya, teman sobat perempuan berkisah. Jadi sekarang sudah tahu ya, jika suatu saat sobat ingin butuh informasi pembelajaran tentang kesehatan mental, itu sangat komplit. Kalau mau di websitenya apalagi, kemudian ada blognya juga, kemudian ada YouTube-nya juga. Nah, sobat, sekarang kita langsung saja deh ke obrolan santai kita, yaitu tentang self-harm. Ini obrolan yang sebenarnya bagi masyarakat umum masih dianggap tabu ya, apalagi di Indonesia, karena mereka yang melakukan self-harm ini bahkan benar seperti kata Jennifer, sering distigma. Stigma negatif seperti misalnya sok cari perhatian, kemudian juga kadang dinilai mereka kurang bersyukur, apalagi sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang tidak terbiasa menghadapi orang-orang itu, seakan itu ingin bunuh diri dan sebagainya. Jadi banyak sekali stigma-stigma negatif. Bahkan pengaruh ini juga membuat mereka yang melakukan self-harm itu kemudian ogah atau tidak mau untuk curhat atau bahkan ke orang terdekatnya untuk mengungkapkan perasaannya, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini teman-teman di Seribu Tujuan yang memang concern pada isu kesehatan mental, bisa lah ya nanti ngobrol, kami dikasih pemahaman atau mungkin pembelajaran dari Seribu Tujuan sendiri pada saat di Australia sana, dengan beragam karakter, beragam agama, beragam budaya. Mungkin
mereka kasusnya sama atau berbeda dengan Indonesia, tapi yang paling mendasar adalah self harm itu sebenarnya apa dan penyebabnya apa? Iya, jadi kita memilih pas Mbak Alimah tanya mau tema apa, kita Iya. mendorongkan self harm karena seperti yang Mbak Alimah bilang ini sesuatu yang sangat secretive yang diumpetkan. Jadi Iya. mungkin apalagi zaman sekarang pas lagi COVID-19 di mana Yes. lockdown, pemicu Iya. dan peluang apa ya namanya like the chances of teman-teman yang self harm untuk self harm tuh pasti meningkat. Jadi emang kita mencoba hit topik yang mungkin jarang didiskusi. Jadi emang benar self harm itu sesuatu mungkin yang jadi mungkin aku mendefinisikan dulu self harm. Jadi Oke. self harm atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu menyakiti diri. Jadi self harm itu adalah sebuah perilaku di mana seseorang secara sengaja menyakiti dirinya sendiri. Jadi biasanya bisa dalam bentuk cutting atau kayak mengiris tangan, bisa dalam bentuk meninju diri atau meninju tembok, bisa dalam bentuk meminum racun atau meminum alkohol berlebihan. Jadi emang semua tentunya kalau dalam riset sih 80% orang self harm itu cutting. Namun itu bisa dalam bentuk apa aja. Bisa juga disruptive behavior. Jadi mungkin behavior yang resikonya tinggi gitu ya Mbak. Jadi kenapa orang self harm? Apa yang mendorong orang self harm? Jadi aku mau tekankan biasanya orang self harm tuh cara mereka mengatasi rasa sakit emosional mereka. Jadi mereka ingin mengganti rasa sakit emosional mereka atau ingin merasakan rasa sakit emosional mereka secara fisik. Jadi ini tuh sebuah form of coping mechanism. Ini sebuah strategi orang mengatasi stres. Dan aku ingin menekankan itu, ini sebuah coping mechanism karena ini akan membantu kita nanti pas kita mungkin membicarakan tentang gimana cara membantu, gimana cara menghentikan. Jadi self harm itu cara orang mengatasi stres mereka. Mereka ingin merasa rasa sakit emosional mereka mungkin ingin menghukum dirinya sendiri karena merasa bersalah atau malu, dan ya mereka ingin merasakan rasa sakit itu secara fisik. Oke, sobat perempuan berkisah, nanti sebelum Jennifer melanjutkan pemaparannya ya, saya sebutkan seperti itu, mungkin yang baru bergabung, tema obrolan kita malam ini adalah self harm. Dan isu ini memang sangat krusial, tetapi banyak yang bungkam karena berbagai faktor. Sehingga pembicaraan tentang self harm sampai sekarang untuk sebagian orang memang masih dianggap tabu. Apalagi stigma-stigma yang akan dilemparkan banyak masyarakat kepada mereka yang melakukan self harm. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Jennifer bahwa itu sebenarnya salah satu dari dari form of coping stop mechanism ya. Jadi bukan karena dia mencari perhatian, bukan karena dia kurang iman dan lain sebagainya dan stigma negatif lainnya, tapi memang itu salah satu cara. Setidaknya dari penjelasan ini kita sadar bahwa seseorang yang ingin mencari masalah, bukan membuat-buat masalah. Memang begitu cara dia. Tetapi ini juga perlu dicermati nanti dari penjelasan Jennifer berikutnya, sebelum nanti ada yang bertanya, mungkin kenapa dia melakukan itu Jennifer? Hal-hal atau faktor apa saja yang melatar belakanginya? Silakan, mungkin bisa dilanjutkan. Iya, jadi seperti yang itu, jadi mereka mungkin bisa jadi karena pas kecilnya sering masa lalu ya, dipukulin mungkin sama orang tuanya, masa lalunya mungkin sering dipukulin sama orang tuanya. Jadi sekarang cara dia cope sama stresnya, cope sama kesalahan dia, sama mungkin ya sama rasa malu dia tuh dengan nge-punish dirinya sendiri, dengan mungkin memukul, dengan mengiris mungkin. Tapi ya balik lagi, biasanya orang tuh bisa terdorong ke sini karena mungkin merasa mungkin pikiran negatifnya tuh udah terlalu banyak, atau mungkin rasa sakitnya tuh udah terlalu kuat,
mereka nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa mengekspresikannya, nggak bisa merasakan, karena kalau rasa sakit emosional tuh emang bener-bener nggak bisa dilihat ya Mbak. Jadi balik lagi ini sebuah, mereka mungkin ingin merasakan rasa sakit emosionalnya secara rasa fisik ya. Iya, itu tadi salah satu penyebabnya bisa dari luka batin di masa lalu ya. Kemudian mungkin dia tidak mampu mengekspresikan dari sekian rasa sakitnya, sehingga dengan menyakiti dirinya sendiri itu seperti sebagai solusi. Saya memang tidak pernah merasakannya, tetapi memang dari cerita sebagian teman yang pernah menghadapi langsung orang-orang dengan self-harm, atau mungkin mereka yang pernah melakukan self-harm, seperti ada apa ya, jadi kalau kita orang awam yang melihat langsung sepertinya kesakitan ya, tapi bisa jadi itu sensasinya beda gitu ketika atau seperti apa ya, karena beberapa sender atau yang ya pembaca perempuan berkisah dan juga pengirim cerita, mereka kebanyakan benar seperti dikatakan oleh Jennifer, ada luka batin di masa lalu yang kemudian berpengaruh pada ketika dia dewasa. Jennifer, apakah ingin menjelaskan pemaparan berikutnya atau kita langsung ke penanya? Karena sebelum curhat, sebelum obrolan kita mulai, sebenarnya sudah ada juga sih yang bertanya melalui DM dan juga melalui WA sebelum obrolan kita mulai. Pertanyaannya juga cukup kompleks. Bagaimana Jennifer, mau menjelaskan langsung atau ingin meneruskan dulu pemaparannya? Ini tadi sudah ada mulai yang bertanya. Boleh, mungkin complete ininya kali ya, like all the questions dulu, baru nanti bertanya. Oke, jadi kita karena nanti bisa jadi obrolan kita akan terpotong oleh Instagram karena kita hanya 1 jam dan kita mungkin kadang nggak sempat untuk closing statement, tapi lebih baik memang kita bacakan dulu komentar-komentar maupun pertanyaan dari komentator di sini ya. Saya bacakan ya Jennifer ya. Ini dari Luxki. Gimana kalau mereka sengaja dibuka atau menampakkan, kemudian sampai diposting jelas, malah menggunakan self-harm untuk memojokkan orang lain? Apakah dengan case yang seperti itu bisa dikatakan tindakan manipulatif atau tidak? Jadi dia self-harm tetapi dia sengaja menunjukkan itu di depan publik, mungkin melalui media sosialnya, tapi dengan tujuan untuk memojokkan orang lain yang mungkin ada hubungannya dengan dia, misalnya gitu loh. Dan siapa orangnya kita nggak tahu. Kalau seperti itu bagaimana? Ini sangat kayak situasi yang sangat interesting ya, tapi I would say kayak sering terjadi sih. Mungkin aku sendiri mungkin punya pengalaman juga, mempunyai teman yang self-harm, dan emang sometimes aku suka mikir kayak kenapa aku udah ingin membantu, tapi kenapa malah it feels like it's like being manipulated gitu ya. Tapi menurut aku teman-teman yang self-harm tuh mereka tuh they're asking for help. Mereka tuh ingin kita menunjukkan mereka kebantuan, mungkin ingin kita help. Dan I think banyak juga pertanyaan yang dari teman-teman 1000 tujuan kemarin yang gimana nih, aku nggak tahu gimana cara ngebantu, mungkin gitu ya Mbak. It's okay untuk tahu batas kita, untuk mengerti batas kita. Mungkin kita semua bukan orang psikolog, kita bukan orang psikolog ya. Jadi it's okay kalau kamu akan nge-push mereka untuk mencari bantuan profesional. Jadi kalau dibilang manipulatif, I don't know, karena aku nggak, I don't wanna claim that. Cuman orang yang biasanya melakukan itu karena mereka tuh bener-bener they're asking for help. Mereka tuh lagi mencari bantuan, dan sometimes when kita in a bad place, kita sangat di tempat yang pikiran kita negatif, kita cuma mau bantuan, we do things yang kayak gitu, yang posting di sosmed, kita memojokkan teman kita untuk menekankan terus kayak aku self-harm nih atau apa. Tapi sebenarnya teman-teman kita yang self-harm tuh harus kita mungkin merangkul dan direct mereka untuk mencari bantuan. Tentunya itu sesuatu yang enggak gampang dan sesuatu yang emang sedikit sulit. Cuman emang sih kita harus mengerti dari
sisi itu. Mereka itu hanya ingin bantuan, ya. Iya, iya benar sekali dan kadang bantuan itu juga sulit mereka temukan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun teman. Bahkan mereka lebih leluasa untuk berbicara dengan konselor maupun psikiater ya. Bahkan mungkin misalnya kayak akun-akun perempuan berkisah, ini tidak jarang melalui DM maupun curhat mereka, selain keinginan mereka, curhat mereka untuk suicide juga self harm ini. Nah, kalau seperti ini kemudian mereka tunjukkan secara publik, tadi pesan dari Jennifer, kita tidak bisa mengklaim bahwa dia memang bertujuan untuk memojokkan orang lain, kemudian sebagai bagian dari tindakan manipulatif dia. Justru di sini kayak kode gitu ya, kode bahwa dia sebenarnya butuh pertolongan dan kita bisa mengarahkannya ke profesional atau psikiater. Oke, Jennifer, itu tadi pertanyaan yang kita bisa lihat di layar ya. Ada pertanyaan pesanan ini sebenarnya sebelumnya, nanti sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada seorang perempuan, kemudian pasangannya sering melakukan self harm. Nah, sementara dia sendiri cukup rentan kondisinya, tetapi dia ingin menjadi caregiver untuk pasangannya itu, ya, untuk pasangannya itu. Ini kalau kemarin sempat ditanyakan juga sih, cuman konteksnya adalah apakah itu juga toxic atau tidak. Nah sekarang kita langsung saja nih karena forumnya temanya pas banget di self harm, mungkin Jennifer bisa memberikan saran atau masukan berdasarkan pembelajaran 1000 tujuan. Iya, jadi balik lagi ya, kayak tentunya sebagai manusia mungkin kita, dan apalagi dengan teman yang kita sayang atau pacar kita atau mungkin adik atau kakak, tentunya kita ingin membantu, kita ingin jadi caregiver. Siapa yang tidak ingin membantu manusia lain, apalagi kalau itu manusia yang kita udah sayang gitu kan. Tapi kita sebagai orang, kita harus juga merefleksikan diri sih, harus merefleksi apakah kita mempunyai the skills, apakah kita mempunyai the things to actually ngebantu. Apa kita karena kita ada batasnya, karena kita sebagai manusia kita mempunyai batas mungkin, dan kita sometimes it's okay kalau nggak bisa ngebantu, it's okay kalau kita nggak bisa menjadi caregiver, karena emang sometimes gimana kalau kitanya sendiri susah, gimana kita bisa ngebantu orang, nanti malahan takutnya malah lebih berdampak negatif. Jadi I guess the best way, mungkin ini juga transisi bagus untuk kita ngobrolin kayak how to help someone yang self harm, gimana membantu orang yang self harm. Karena ya itu balik lagi, it's okay kalau kamu mendorongnya untuk mencari bantuan profesional, dan tentunya mencari seperti yang tadi kita saat introduce 1000 tujuan, emang bantuan profesional mungkin tidak gampang didapatkan di Indonesia. Dan mungkin dalam pencobaan like in your first try mungkin nggak cocok mungkin sama terapisnya atau segala macam ya, banyak halangan yang mungkin akan mendapatkan bantuan. Mungkin nanti aku leave di komen sebuah link yang ada di 1000 tujuan, cara mencari bantuan di Indonesia offline maupun bagus sekali. Jadi mungkin hopefully itu bisa membantu untuk memberi informasi kepada teman-teman gimana caranya mendorong orang untuk mencari bantuan di Indonesia. Tapi in terms of gimana caranya jadi caregiver, gimana caranya membantu orang yang self harm. Tentunya mendengar seseorang yang kamu sayangi atau yang dekat denganmu self harm itu sesuatu yang mungkin bisa mengejut, bisa kaget, bisa kamu bisa merasa kaget, mungkin kamu juga merasa sedikit marah atau mungkin sedih, bahkan mungkin juga merasa sedikit bingung. Kenapa orang bisa menyakiti dirinya? Kita mungkin motong wortel, kita kan tangannya diginiin biar kita nggak keiris, kok ini dia malah mengiris tangannya, mungkin seperti itu, mungkin that's what we're thinking. Jadi maybe langkah pertama, jadi tips-tips yang aku bisa mungkin kasih dari experience aku adalah
langkah pertama mungkin pahami apa itu self harm. Jadi mungkin dari Oke. ikut live session ini, bisa dari baca dari website kami 1000tujuan.id, bisa mengerti apa itu menyakiti diri. Yang kedua mungkin lebih mengerti, ajak temanmu atau pacarmu untuk ngobrol bareng, mungkin mengerti kenapa mereka melakukan self harm itu, apa akar masalah dari Iya. mendorong dia. Jadi balik lagi yang tadi aku bilang, self harm tuh biasanya adalah sebuah coping mechanism, strategi mereka mengatasi stres mereka. Jadi pasti ada akar, terkadang pasti ada akar masalahnya. Jadi mungkin di situ kamu bisa lebih ajak dia ngobrol tentang, oh kok kamu bisa merasakan stres gitu. Iya. Selain itu kamu bisa menanyakan teman kamu itu, apa yang bisa aku melakukan untuk membantu kamu. I think itu dengan teman-teman yang mungkin mempunyai tendensi untuk bunuh diri juga sesuatu yang bisa kita menanyakan ke mereka, apa Iya. yang kamu ingin kita melakukan, apa yang what do you want me to say, what do you want me to do, apakah Yes. kamu mau aku bawa kamu ke rumah sakit, apakah Iya. aku mau telepon orang tua gitu ya. Tapi karena orang Yes. different people, beda orang mungkin sukanya dicek terus, atau orang ada yang satu cuman mungkin mau ceknya sekali seminggu gitu kan. Tapi selain itu juga balik lagi, jangan harap tahu batasnya kamu. Oke. Jadi kalau emang tuh self harm sudah melewati sebuah garis di mana itu sudah dangerous for their life, it's okay untuk minta bantuan, it's okay untuk mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional, mencoba membantu mereka untuk lebih mengerti akar masalah mereka. Mungkin bisa dari psikolog, dari psikiater, ataupun dari dokter umum gitu ya Mbak. Iya. Jadi ya itu ada 4 tadi ya. Coba lebih inform yourself tentang self harm. 2, coba ajak ngobrol dan cek Memahami. keadaan mereka. Iya, dan yang tadi ketiga lebih ke tahu batasmu sebagai teman, bukan ya. Jadi it's okay untuk mendorong mereka mencari bantuan profesional. Iya. Oke, Jennifer, terima kasih sekali. Tadi kita sekarang obrolannya sudah langsung pada langkah-langkah. Kenapa di sini Jennifer menekankan pentingnya orang yang ketika mengetahui temannya atau mungkin pasangannya atau mungkin saudaranya atau mungkin siapa lagi, tetangga mungkin yang melakukan self harm. Jadi kita memang tidak melakukan self harm, tapi penting sekali kita mengetahui informasi atau pengetahuan tentang self harm ini. Tadi sudah ada 4 yang disebutkan, dan sebelum nanti Jennifer menjelaskan pemaparan berikutnya, ini sudah ada pertanyaan lagi. Nah, sepertinya ini sangat butuh penjelasan Jennifer nih. Dari Putri Lala, saya mau tanya, saat ini adakah konselor maupun psikolog yang suka membuka konseling secara offline? Sekarang itu berarti maksudnya dalam kondisi COVID ini ya, dalam kondisi pandemi di mana beberapa lembaga publik itu memang terbatas pelayanannya. Bahkan termasuk LBH, kemudian lembaga-lembaga yang melakukan konseling terhadap orang-orang dengan gangguan mental, kemudian juga bahkan untuk korban-korban kekerasan seksual yang mereka saat itu juga butuh bantuan langsung. Itu sampai saat ini ya, pengalaman kami ya, detik ini yang beberapa kali melakukan konseling, mereka memang aksesnya terbatas. Nah, kemudian dia bertanya apakah secara offline ada yang melakukan itu. Kemudian lokasi saya di Jakarta, karena saya sedang berada di situasi self harm, meskipun saya sedang minum obat dari psikiater. Itu. Nah, saya tidak tahu Putri Lala ini sampai sekarang melakukan konselingnya itu dari psikiater secara online selama ini atau offline, dan kalaupun online apakah di salah satu rumah sakit itu memang sekarang kebijakannya karena COVID kemudian dibatasi. Ini pengalaman saya sendiri untuk
terapi-terapi tertentu saya yang biasanya sebelum COVID itu masih bisa nih 1 minggu berapa kali, sekarang dibatasi dan sama sekali belum bisa. Jadi terapi-terapi itu ditunda. Nah, ini Putri Lala sepertinya memang sangat membutuhkan informasi itu. Mungkin kalau Jennifer tadi punya jaringan atau informasi yang bisa melakukan konseling secara offline, mungkin bisa dibantu menjelaskan Iya, untuk mungkin sekarang emang situasi yang sangat iya. difficult and quite beda ya dengan biasa. I mean, to be honest, aku mungkin belum mencari lebih dalam tentang kalau ada psikolog atau psikiater mungkin yang masih praktek offline. Tapi kalau bisa DM kita 1007 nanti kita coba cari tahu dari teman-teman kita, dari network kita, dan hopefully nanti mungkin kita bisa reach out lagi. Karena emang kebanyakan karena emang ada banyak laws dan batasan, itu emang terapi-terapi offline tuh currently lagi nggak banyak ya. Tapi we'll try untuk coba cari informasinya. Ya, termasuk nanti Jennifer juga katanya di kolom komentar atau mungkin nanti di 1000 tujuan saja ada satu konten mungkin yang secara khusus memberikan informasi itu. Jadi ini akan jadi konten baru atau mungkin sebenarnya sudah ada tapi kita belum tahu, mungkin bisa di tag perempuan berkisah. Nanti mungkin habis live session ini 1007 buka sebuah story tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita belum sempat menjawab di sini. Nanti kita tag perempuan berkisah juga. Nanti kita coba jawab sebanyak mungkin ya. Iya, jadi saya pikir ini juga akan kami catat ya dari Putri Lala. Putri Lala, kebetulan tim perempuan berkisah juga banyak berjejaring dengan psikolog, kemudian juga dengan konselor. Kita sebenarnya ada yayasan Puli, tapi memang biasanya itu untuk korban-korban kekerasan tertentu. Tapi kalau untuk self-harm, nanti saya akan tanyakan ya di teman-teman jaringan psikolog. Di sini saya akan mencatat dari Putri Lala. Silakan nanti DM perempuan berkisah. Kami akan menginformasikan di situ. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ada Eli Sasjuli. Kalau misalkan kita ini mudah panik, tapi mau ngebantu yang self harm, harus bagaimana? Saya pikir ini kasusnya tadi seperti bahwa kita ini rentan, tapi kita ingin menjadi caregiver untuk teman kita yang self harm. Mungkin sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Jennifer tentang kita harus tahu batasan kita. Jennifer mungkin mau menekankan atau menegaskan lagi untuk menjawab Elisa. Balik lagi tadi ya. Ya tentunya seperti yang tadi aku sebagai manusia tentunya kita ingin membantu teman-teman kita. Namun kita sebagai kita juga harus merefleksikan diri sih tentang apakah kita membantu membawa positif atau malah lebih ke negatif. Dan it's okay kalau tidak bisa membantu dan cuma bisa membantu dalam cara mendorong mencari bantuan profesional. Profesional. Like it's okay kalau itu emang cara kamu membantu itu juga sesuatu untuk mendorong orang mencari bantuan profesional itu juga itu juga cara membantu teman kita. Iya, tadi Elisa Asjuli, Jennifer tadi juga sudah menjelaskan 4 langkah yang bisa kita lakukan ketika teman atau saudara kita melakukan self harm itu. Selain kita cari informasi tentang self harm, kemudian kita juga mencari tahu, memahami apa yang membuat dia melakukan itu. Kemudian menanyakan kepada teman kita, sebenarnya kita bisa bantu apa untuk dia. Karena setiap orang itu kenyamanannya beda-beda ya. Kemudian dan tadi harap kita paham batasan kita, jangan sampai ketika kita merasa tidak mampu justru ini berdampak buruk pada teman kita ini yang self harm itu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Alifatul Arifiyati. Halo sahabat sahabat saya ini Alifatul Arifiyati. Biasanya bagaimana prosesnya atau tahapannya sampai seseorang melakukan self harm? Berdasarkan pengetahuan dan pembelajaran dan pengalaman Jennifer sendiri ya, di kalangan teman-teman itu seperti apa? Iya, jadi tentunya biasanya orang self harm biasanya mulainya dari remaja. Mungkin dari itu balik lagi mungkin bisa dari masa lalu yang orang tuanya
mungkin abusive, physically Ya, abusive, jadi mereka sekarang cara mereka cope-nya abusive. In terms of tahap, mungkin as we grow up, as kita bertumbuh, maaf bahasa Indonesia aku terlalu ya, tiba-tiba. oke, nggak apa-apa. As we grow up, stres kita tambah banyak, dan kalau kita nggak mencegahnya dari kita kecil, mungkin untuk coping strategi kita emang dari dulu itu untuk self harm, itu akan tambah ekstrim lagi ke atas, as you grow up. Maaf Mbak, coba. Oke, ada tahapan lain tidak selain itu? Mungkin tahapan berikutnya gitu, supaya misalnya ya, mungkin ini Alifatul Arifiyati ingin melihat, biar kita ini nih sebagai temannya atau saudaranya, kita kayak tahu gitu periodenya dia kapan akan mulai itu, misalnya gitu. Akan mulai in terms of kayak udah kebiasaan self harm atau sebelum mengerjakan self harm? Sebelum sepertinya, karena ini tahapan sampai kemudian dia Sebelum, melakukan self harm. Mencegah. So I guess itu bisa dari mungkin mencoba mencari coping mechanism lain, tapi nggak ada yang seret dan butuh sesuatu yang instan. Jadi bisa mungkin udah mencoba terapi, mungkin udah bisa mencoba obat, tapi terus-terus gak ngebantu, dan itu mungkin bisa mendorong mereka untuk mencoba coping mechanism lain, dan salah satunya adalah untuk mencoba merasakannya secara fisik, dan I think itu salah satu yang mendorong orang untuk mencoba self harm. Oke, kira-kira begitu ya. Tapi gini, tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa jika dalam penjelasan Jennifer memang tadi kemudian bercampur bahasa Inggris, saya yakin teman-teman di sini sudah cukup friendly ya dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Tapi mungkin ada istilah-istilah yang teman-teman juga masih bingung, seperti misalnya strategi coping atau coping strategi atau coping mechanism. Jadi ini tuh istilah yang sangat umum di dunia psikologi, bahwa suatu cara atau metode yang dilakukan seseorang atau tiap individu untuk mengatasi atau mengendalikan situasi atau masalah yang dialaminya, yang menurut dia itu sebagai hambatan, tantangan, kemudian bersifat menyakitkan, serta ancaman yang merugikan dirinya. Nah, coping strategi ini setiap orang berbeda-beda kan. Nah, tadi saya ingin menjelaskan saja, saya khawatirnya teman-teman masih ada yang bingung dengan istilah coping strategi. Kalau mereka yang biasa berhadapan dengan psikolog atau konselor, mungkin itu sudah biasa ya. Jadi saya tadi bantu menjelaskan kembali. Sekarang kita beralih ke komentator berikutnya. Ini dari Putri Lala. Oh, tadi melanjutkan ya tadi, karena memang saya tadi sempat bertanya, dia selama ini konselingnya di rumah sakit mana, kemudian online atau offline. Nah, kondisi di rumah sakit durasi bertemu dengan psikiater hanya 10 sampai 15 menit saja. Hanya menjelaskan gejala dan dikasih resep. Tidak bisa konseling dengan psikiater rumah sakit. Itu. Nah, pengalaman perempuan berkisah ya dengan tim konselor, dan kadang juga ada teman-teman relawan psikiater di satu grup WA kami yang memang melakukan konseling perorangan. Bahkan untuk satu konseli saja kita bisa berhari-hari dan bisa berminggu-minggu. Dan kalau energi kita kuat, misalnya melayani dia sekitar berapa jam, itu pada akhirnya tetap memutuskan selesai atau tidak itu sepenuhnya ada di tangan konseli ya. Jadi dia sudah merasa nyaman tidak, atau dia ternyata sudah cukup dan merasa mulai berdaya misalnya. Meskipun indikator dia berdaya atau tidak itu setiap konseli itu berbeda-beda. Nah, ini pengalaman hampir sama dengan salah satu teman di komunitas perempuan berkisah juga. Dia ada bipolar. Dia bipolar, kemudian dia waktu itu menggunakan BPJS di salah satu rumah sakit. Dia sudah cocok dengan psikiaternya, tetapi karena berkali-kali kemudian ada kebijakan dia untuk menghentikan konselingnya itu dan diganti dengan psikiater yang lain, dan itu ternyata tidak cocok. Nah, teman saya yang bipolar ini dia juga punya kecenderungan selalu ingin gitu mengarah ke self harm itu, bahkan sampai suicide, teman yang bipolar ini.
Nah, saya berharap Putri Lala mungkin segera menemukan psikiater yang secara online. Syukur-syukur bisa konseling. Kalau kalau ternyata nih tim perempuan berkisah mungkin tidak bisa mengatasi sepenuhnya, tapi jika ingin atau butuh teman ngobrol, curhat dan sebagainya untuk setidaknya mengurangi dan kami mencari tahu penyebabnya, mungkin bisa nanti kami jadwalkan bersama tim perempuan berkisah yang khusus untuk konseling itu. Atau mungkin nanti dari 1000 Tujuan juga memang ada tim khusus yang mungkin bisa menjadi penguat teman-teman yang punya keinginan untuk self harm itu. Itu ya. Kemudian Iya. ada Wiensu. Ini maaf kalau saya salah baca ya. Hai Kak, gimana kalau kita ngelihat teman kita self harm di tempat umum? Contohnya sekolah. Terus dia self harm, pas kita tanya, kenapa dia nggak mau cerita? Tapi dia terus-terusan self harm. Itu gimana ya, Kak ya? Mm-mm. Hmm. Itu again situasi yang sangat menarik ya, karena emang orang self harm tuh sesuatu yang mungkin susah, dan kenapa yang mendorong mereka untuk self harm tuh mungkin biasanya trauma yang mungkin susah buat orang open up about. Jadi mengerti sih kenapa orang bisa kasih lihat dia self harm, tapi in a way nggak ingin ngomong lebih tentang itu. Jadi makanya untuk emang berbicara, untuk membuka, make someone open up to you, emang sesuatu yang sulit lah in a way. Tadi pertanyaannya apa ya? Iya, jadi dia sebenarnya berusaha untuk menjadi caregiver ya, artinya dia ingin peduli ke temannya Tapi ini. susah, iya. Tetapi jadi dia melakukan itu secara berulang-ulang, tetapi setiap dia berniat baik untuk temannya itu mau cerita, itu tidak pernah direspon baik dan justru dia semakin melakukan self harm itu. Mungkin memang butuh pendekatan khusus atau gimana? Iya, I guess it's a bit hard untuk memaksa orang untuk terbuka Yes. dengan kita. Iya, kita Jadi tidak bisa mungkin maksa. either kamu bisa memberi informasi ke dia tentang apa itu self harm, gimana cara menghentikannya, atau bisa memberi mendorong dia ke psikolog atau counselor, atau Yes. mungkin tadi karena mungkin psikiater di Indonesia berbeda-beda kali ya, ada yang counseling, ada yang enggak, mungkin mencari psikiater yang bisa memberi counseling juga selain memberi resep obat. Jadi mungkin emang sesuatu yang mendorong orang self harm itu bukan sesuatu yang mungkin gampang untuk orang membicarakannya. Jadi mungkin bisa lebih ke mendorong dia mencari Untuk mencari psikiater. bantuan. Iya. Atau mungkin bisa menanya dia bahwa apakah kamu udah ngomong sama orang tua kamu, apakah kamu Iya. udah ngomong sama teman kamu, dan kamu di situ mungkin bisa nanya, apakah kamu butuh aku mencari bantuan. You don't have to like ceritain ke aku, tapi mungkin let me help you mencari bantuan buat kamu. Karena Iya. self harm itu sebuah coping mechanism. Kalau kita nggak mengatasinya, bisa Iya. lead to something more dangerous, seperti ya itu bunuh diri mungkin. Iya, benar. Benar sekali tadi dari Jennifer sebenarnya sudah cukup mengulang-ulang ya bahwa kita harus paham batasan kita, jangan sampai karena kepedulian kita memang sangat besar, tetapi ketika pengetahuan kita terbatas, sikap kita mungkin juga justru mendorong dia untuk melakukan sampai ke tingkat suicide. Jadi itu tadi, cari tahu apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, kemudian mendorong dia untuk langsung ke profesional ya atau psikiater itu. Dan menurut saya ini juga bagian dari etika ya, etika ketika kita menghadapi seseorang atau teman kita yang mengalami kejadian-kejadian traumatis. Salah satunya itu tadi. Kemudian ini dari Lucky. Lucky ini kalau nggak salah bagian dari tim 1000 Tujuan ya. Iya. Mungkin ya. Iya. Jadi halo Lucky. Lucky, terima kasih informasinya. Di sini karena tadi ada yang bertanya tentang psikolog yang bisa melakukan konseling secara offline.
di sini Lucky sudah memberikan informasi tentang konsultasi online ya dari HIMSI. Di sini ada linknya. Nanti mungkin dari Seribu Tujuan juga bisa bantu melalui kontennya ya, biar nanti kita tag. Kemudian ada dari Muti, kakak aku mau tanya, iya silakan tanya apa, silakan langsung tulis saja SMS-nya di bawah. Kemudian dari Alifatul Arifiyati, sahabat saya tadi, yang tentang proses atau tahapan seseorang kemudian akan melakukan self-harm. Iya benar, jadi memang untuk mencegah agar dia tidak sampai pada tahap self-harm, apalagi suicide ya, itu. Ya, tadi ketika Jennifer menjelaskan, Jennifer sempat bertanya, ini pada saat sudah kejadian ataukah prosesnya ataukah sebelum? Kalau saya menangkapnya ini sebelum, karena si teman saya ini mungkin juga ingin paham bagaimana mengidentifikasi situasi seorang sebelum dia melakukan self-harm. Jadi setidaknya bisa dicegah. Itu. Kemudian ada Aryo Landasari. Konselor agar proses pemulihan bisa lebih efektif. Kemudian dia menambahkan, saran ini saya dapatkan saat saya didiagnosis depresi di US dan sempat menjalani proses pemulihan di sana sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Dia juga menambahkan, semoga kawan-kawan bisa overcome, amin, terhadap situasinya saat ini, misalnya yang saat ini memang masih punya kecenderungan atau keinginan kuat untuk melakukan self-harm. Ya, terima kasih Aryo Landasari untuk informasinya dan juga pengalamannya. Saya yakin kalau memang banyak waktu dan di sini kita bisa menulis komentar lebih banyak, mungkin bisa bercerita ya proses dia kemudian sampai akhirnya pulih. Mungkin kapan-kapan bisa DM ke Seribu Tujuan atau Perempuan Berkisah untuk berbagi pembelajarannya. Ya, sementara ini pertanyaan dari viewer kita baru di tahap itu. Mungkin Jennifer ingin memberikan penjelasan tambahan mungkin terkait pencegahan atau gini, sempat ini juga kan, misal dia sudah tidak lagi punya kecenderungan untuk self-harm. Kalau ibaratnya patah hati itu dia sudah move on ya. Gimana ya cara dia mungkin mampu sampai dia berdaya tidak lagi mudah punya dorongan untuk melakukan self-harm? Ataukah sebenarnya kasus seperti ini dia bisa saja kemudian merasakan keinginan untuk self-harm lagi? Ini seperti perdebatan tentang bipolar. Apakah bipolar itu bisa sembuh total ataukah setiap saat bisa mulai? Kalau pengalaman dari teman-teman tim Perempuan Berkisah yang selama ini dekat dengan teman-teman yang bipolar, sejauh ini tidak bisa dikatakan bahwa bipolar itu akan sembuh total. Karena itu tergantung situasinya kan. Nah, kalau untuk self-harm ini bagaimana? Ya, mungkin aku mau jelasin dulu beberapa tips yang aku udah kumpulkan dari teman-teman aku dan juga dari psikolog dari universitas aku juga. Mungkin gimana menghentikan orang yang udah terbiasa self-harm. Jadi salah satunya tadi balik lagi aku tadi bilang self-harm itu coping mechanism, strategi orang cope dengan rasa stres mereka atau rasa pikiran negatif mereka atau mungkin cara mereka hukum diri gitu ya. Jadi mungkin untuk cara menghentikannya salah satunya adalah mungkin untuk mengerti mengenal pemicu-pemicu yang akan mendorong teman untuk self-harm. Jadi mungkin udah mendekati ujian nih, stres banget gitu ya, itu udah mulai mungkin keinginan untuk self-harmnya meningkat gitu. Jadi untuk mengenali pemicu-pemicu ini bisa kita dari situ bisa merencanakan kalau nanti udah stressful situation ini mendekati stressful situation atau mungkin menghadapi bully kita di sekolah gitu, let's say. Kita udah bisa mungkin dari teman kita, dari support system kita udah bisa memberi tahu mereka, balik lagi ke tadi yang saran aku bilang untuk menanyakan teman kita apa yang bisa mereka lakukan. Mungkin kita sebagai yang mungkin self harm bisa juga mengatakan ke teman kita
udah ada barrier-barrier yang kita merencanakan. Jadi mungkin kalau udah mendekati ujian boleh check in nggak? Jadi dulu temen aku sering kayak gitu, Jen, ini minggu depan udah mau ujian nih Jen, can you just like check in on me beberapa hari, once a Oke, while. oke. Jadi mungkin untuk mengingatkan aja kalau ada orang di sana, ada support system yang peduli Iya, dengan iya. mereka. Selain itu kita juga harus mengerti akar masalah, kenapa yang mendorong kita. Mungkin itu luka batin dari orang tua, mungkin karena nggak tercapai cita-cita mungkin, atau bully gitu ya. Jadi mengerti akar masalah itu biar kita mungkin bisa lebih merefleksi, oh ini I'm just doing this karena masa lalu gitu, dan itu juga bisa membantu kita di saat kita akan mencari bantuan profesional. Kita bisa bilang ke psikolog kita, atau kita bisa bilang ke psikiater kita, ini aku self harm karena aku merasa dulu aku dipukulin, jadi sekarang aku kalau mau punish diri sendiri, kalau aku dapat nilai jelek aku juga harus mukilin diri sendiri gitu, let's say gitu kan Mbak. Dan selanjutnya adalah untuk mencari coping mechanism yang baru, mencari cara kita mengatasi stres kita, cara kita mengatasi pikiran negatif kita dengan cara yang beda. Mungkin itu bisa olahraga, bisa art therapy, bisa menggambar, ya bisa menggambar art therapy, bisa hobi-hobi lain, atau membaca buku, mendengarkan musik gitu ya Mbak. Tapi untuk mencari coping mechanism atau untuk merubah mindset itu sesuatu yang susah dan membutuhkan waktu. Gak bisa kayak kita hari ini decide kita akan mengganti coping mechanism kita, besoknya langsung terjadi, pastinya enggak. Jadi mungkin di saat itu kita bisa mencari substitute atau pengganti cara kita self harm jadi lebih aman in a way. Jadi mungkin megang es batu, atau meninju bantal, atau merobek kertas, atau meremas stress ball gitu ya. Tapi teman aku dulu ya, itu dia sering bentuk self harm dia itu cutting, dan dia biasanya pakai spidol untuk menggambar di tangannya. Jadi karena kayak ada a feel of control, ada a feel of kayak you're self harming, menggambar di tangan kamu dengan mungkin spidol permanen gitu kan. Tapi itu sesuatu substitute di cara kamu self harm tuh jadi lebih aman, tapi mungkin kamu mendapatkan reliefnya. Tapi tentunya aku mau tekankan ini tuh hanya sebuah pengganti. Jadi tidak merubah pola pikir. Jadi tentunya terus cari bantuan, terus cari coping mechanism baru, terus mencoba untuk mengerti pemicu-pemicu. Ini hanya substitute di saat kamu bersamaan cari coping mechanism itu, biar cara kamu self harmnya mungkin nggak akan detrimental gitu ya, nggak terlalu berbahaya. Iya, Jennifer, tadi saya juga mendapatkan sesuatu yang baru dari Jennifer, bahwa ternyata coping mechanism tadi ya, sekian misalnya memegang es batu, merobek kertas, memukul pohon misalnya, atau pohon pisang, karena dia kan nggak sakit. Nggak, soalnya benar ada teman saya yang memang caranya begitu. Kemudian saya baru memahami dari penjelasan Jennifer bahwa ternyata dia sedang melakukan coping strateginya dia, coping mekanismenya dia. Nah, tetapi itu ternyata hanya sementara ya, hanya pengganti, karena tidak mengubah pola pikir. Ini penting sekali, dan sepertinya untuk pada tahap mengubah pola pikir ini yang mungkin cukup berat ya Jennifer. Jennifer, ini kita akan kita sekarang tinggal beberapa bukan beberapa menit lagi, sekitar 10 menitan. Tapi di sini ada penanya atau komentator, sepertinya ini yang terakhir. Entah nanti ternyata pertanyaannya sudah terjawab oleh kita atau tidak. Halo Mbak Alima, halo. Saya dulu sempat pernah mendapat bullying yang berlebihan saat SD, dan pernah melakukan self harm saat stres, dan sudah tidak lagi sejak saya kuliah di Jogja. Oh, orang Jogja. Kemudian karena dulu saya selama SD sampai SMA saya introvert, dan sejak kuliah saya ekstrovert, bersosial banyak, tidak seperti dulu. Terkadang saya stres adalah kemungkinan. Terkadang saya stres adalah kemungkinan penyebabnya. Saya agak sulit memahami. Adalah kemungkinan
saya bisa melakukan self harm lagi. Berarti mungkin ini kayaknya typo. Apakah kemungkinan saya bisa melakukan self harm lagi? Iya, iya. Oke, ini cukup unik kasusnya ya. Yang tadinya introvert, dia merasa stres juga karena banyak bulian. Kemudian ketika dia sudah banyak perubahan menjadi ekstrovert, terlalu banyak bersosialisasi, dia juga ternyata kadang stres juga gitu menghadapi situasi itu. Gimana menurut Iya. Jennifer? Semoga Jadi, nanti tidak terpotong. iya, jadi emang mendapatkan mungkin karena pas kuliah udah extrovert, udah lebih banyak support system, memang mungkin kita nggak akan Oke. terdorong untuk self harm. Kalau pertanyaannya apakah kemungkinan bisa melakukan self harm lagi, susah sih karena emang itu tergantung kamunya sendiri. Apakah kamu bisa udah mempunyai coping mechanism baru, apakah pola pikir kamu nggak akan ini, tentunya dengan tekanan stres dan life hidup tuh emang sedikit ada kesusahan tersendirinya. Emang sometimes bisa orang yang dulu self harm bisa terdorong lagi kalau mereka nggak bisa tahan lagi ya, nggak bisa melakukan semua the things that mereka udah rencanain untuk menghindar mereka untuk self harm. So I guess kemungkinan saya bisa melakukan self harm lagi itu sesuatu pertanyaan yang mungkin cuman kamu yang bisa menjawab in a way, karena if you have a healthy coping mechanism, kalau kamu udah mengerjakan, udah mencari bantuan dengan psikolog dan udah membantu kamu dan udah mengganti pola pikir kamu in a sense that kamu nggak akan terdorong untuk self harm, kalau kamu udah mindful tentang itu, tentunya mungkin enggak. Tapi kalau emang dalam stres lagi, dibully lagi gitu-gitu, mungkin bisa terdorong lagi. Iya, oke. Terima kasih Jennifer. Kalau tadi ada yang pengalamannya sejak SD, SMA sampai kuliah, sebenarnya self harm ini juga bisa terjadi pada anak kecil ya tanpa dia sadari. Sebenarnya saya pernah menemukan kasus juga sih, anak kecil masih ya, sekitar usia 6 sampai 7 tahun. Ketika dia merasa tertekan, begitu banyak agenda, perintah ini itu, kemudian dia mencekik lehernya sendiri. Entah Jennifer pernah mendengar kasus ini atau tidak. Kalau sekarang kita sudah tahu pengetahuan atau informasi tentang apa itu self harm, apakah itu bisa disebut sebagai self harm juga? Apa yang dilakukan oleh anak kecil itu tanpa dia sadari, gitu. Ya saya sedih sekali sih sebenarnya melihatnya. Karena di usia segitu. Susah sih karena emang banyak yang sering menanya itu juga, kayak ada gangguan trichobotomia di mana kita tanpa sadari kita mencabut rambut ya. Tapi padahal intinya tuh bukan untuk menyakiti diri, cuman emang habit kita aja. Di situ emang beda, kayak itu mungkin lebih ke tidak bisa mengontrol kelakuan kita, atau tidak bisa seperti semacam disorder beda di mana yang lebih ke tidak bisa mengontrol kelakuan tangan kita mungkin, atau kelakuan habit kita. Meanwhile kalau kita yang specifically yang kita diskusikan ini lebih ke yang emang sengaja kita ingin menyakiti kita sendiri, kita ingin menyakiti diri sendiri gitu ya. Iya, terima kasih Jennifer informasinya. Jennifer nih, kita masih sekian menit lagi. Ini kita senang sekali, semoga memang penjelasan closing statement nanti tidak terpotong ya. Jennifer, closing statement untuk obrolan santai kita ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang sampai sekarang masih mengalami self harm, kemudian dan untuk orang-orang di sekitarnya? Iya, mungkin buat teman-teman yang melakukan self harm, dan untuk teman-teman yang mengenali orang yang self harm, ada kok bantuan di luar sana. Nanti kalau kita visit page kita akan link semua ke page kita tentang informasi self harm, gimana mencari bantuan di Indonesia. Dan maaf kalau aku di sepanjang live ini there's things that aku say yang nggak benar atau mungkin salah the way I say it. Kalau aku nggak jawab pertanyaan, mungkin bisa menanyakan di 1000 tujuan habis ini. Hopefully tadi obrolan kita bermanfaat. Dan ya, dengan teman-teman, untuk teman-teman self harm dan teman-teman yang melakukan self harm dan teman-teman yang mengenali, again aku tekankan ada bantuan di sana, dan psikolog dan psikiater bisa membantu. Oke.
Jennifer, terima kasih dan juga Seribu Tujuan sudah memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kami semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya peluk online dari jauh dari kami. Iya. Ini benar-benar pengetahuan penting bagi kami semua, baik yang mengalami SEFA maupun punya teman yang melakukan itu. Sebentar lagi kita dihentikan oleh Instagram, tapi yang Iya. penting dari